Hai guys, video ini memberikan manfaat pada kalian. Yang pertama, bagaimana cara kalian untuk menghadapi tukang tipu yang suka berhutang. Jadi jika kalian korban, video ini akan memberikan solusi kepada kalian bagaimana cara menghadapi tukang tipu tersebut. Manfaat kedua, mencegah kalian menjadi korban tukang tipu karena video ini menjelaskan mengenai cara tukang tipu menjerat korban dengan tujuan mendapatkan uang. Tujuan dari video ini agar kalian terhindar dari tipu muslihat. Manfaat ketiga, nasihat hukum dan solusi hukum jika salah satu dari kalian telah terjebak menjadi korban dari tukang tipu. Manfaat keempat, kronologis permasalahan akan dijelaskan pada video ini untuk membuat terang suatu perkara pidana dengan tujuan agar kalian mempelajari suatu permasalahan hukum dan agar video ini tidak kalian lakukan dan terjadi pada hidup kalian. Selanjutnya kita langsung ke permasalahan hukumnya ya. Kisah hukum ini terjadi antara Tomat dan Wortel. Mereka berdua adalah sahabat karib. Mereka saling percaya satu dengan yang lain. Karena persahabatan yang sudah cukup lama, Tomat sering meminjam mobil merek Pajero milik Wortel untuk digunakan pergi ke daerah-daerah mengurus pekerjaan milik Wortel. Kemudian kira-kira pada Januari 2022 pada waktu itu Tomat dengan rangkaian kata-kata telah berhasil meyakinkan Wortel bahwa seolah-olah Tomat telah membeli satu unit mobil merek Pajero warna hitam. Pada saat itu untuk lebih meyakinkan, Tomat meyakinkan kepada Wortel menjanjikan akan membayar satu unit mobil merek Pajero dengan harga 300 juta, dilunasi sekitar bulan Maret 2022 pada saat dana proyek yang dikerjakannya cair. Pada saat itu Wortel sama sekali tidak membuat tanda terima jual beli atau apapun surat lainnya karena terlalu percayanya Wortel kepada Tomat. Lalu pada bulan Maret, Tomat tidak membayar uang pembelian mobil tersebut kepada Wortel sesuai yang dijanjikannya. Kemudian pada bulan November 2022, Tomat membuat perjanjian kepada Wortel akan melunasi hutangnya pada 20 November 2022. Akan tetapi sampai dengan Juli 2023, Wortel sebagai pemilik tidak mengetahui keberadaan mobilnya. Nah itu ya guys, kronologis kasus jual beli dengan hutang untuk membeli satu unit mobil. Apakah kalian korbannya? Jika kalian korban, video ini akan memberikan solusi bagaimana cara menghadapi seseorang yang diduga penipu tersebut. Lalu apakah di antara kalian adalah salah seorang penipunya? Jika kalian ada penipunya, segera kembalikan dan segera berdamai dengan korban yang telah kalian tipu. Dan jangan pernah merugikan orang lain lagi. Oke, selanjutnya nasihat hukum bagi korban penipuan dalam hal di video ini adalah Wortel. Apakah yang bisa dilakukan oleh Wortel sebagai korban? Wortel sebagai korban jika dia merasa telah dirugikan, maka langkah hukum yang bisa dilakukan adalah melaporkan kepada aparat yang berwenang dengan menjelaskan kronologis mengenai peristiwa yang benar telah terjadi sebenarnya. Untuk contoh peristiwa sudah saya jelaskan di awal video ya. Lalu apa fungsi kronologis peristiwa tersebut? Salah satu fungsinya adalah untuk menunjukkan unsur-unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh Tomat sebagaimana tersebut pada pasal 378 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu, adapun unsur pidananya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah barang siapa. Yang kedua adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Selanjutnya mengenai unsur-unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh Tomat, yaitu unsur pidana pertama. Unsur pidana pertama berbicara mengenai unsur barang siapa ya. Dalam hal ini adalah Tomat sebagai subjek hukum. Tomat mempunyai hak dan kewajiban, serta secara jasmani dan rohani Tomat mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Lalu unsur pidana kedua, tindak pidana yang terlarang yang digunakan Tomat antara lain, pertama, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang. Yang kedua, menggerakkan orang lain untuk membuat hutang. Lalu, sarana yang dipakai Tomat untuk melakukan tindak terlarang pada video ini adalah rangkaian kebohongan tipu muslihat yang dapat disaksikan orang lain, di mana ucapan dari pelaku penipu tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, atau pengharapan bagi orang lain padahal hal tersebut tidak ada. Rangkaian kebohongan mengenai beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan keterangan itu benar, padahal hanya kebohongan belaka. Nah, dari unsur-unsur pidana yang telah dijelaskan, perbuatan Tomat sebagaimana sudah diceritakan pada video ini menunjukkan adanya kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggerakkan orang lain agar orang lain menyerahkan benda
atau memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Bahwa atas semua unsur-unsur yang telah diinformasikan kepada kalian selanjutnya diperlukan pembuktian untuk menunjukkan fakta bahwa korban dalam hal di video ini bernama Wortel telah menyerahkan 1 unit mobil kepada pelaku dengan janji akan menyelesaikan pembayaran sejumlah 300 juta rupiah dan pembayaran selambat-lambatnya akan dilunasi pada November 2022. Akan tetapi sampai dengan Juli 2023 belum ada pelunasan pembayaran. Bahkan 1 unit mobil tersebut tidak jelas di mana keberadaannya. Lalu, apa saja alat bukti yang bisa digunakan sebagai sarana untuk pembuktian? Alat bukti sebagaimana dijelaskan pada awal video. Tomat dan Wortel telah membuat perjanjian hutang pada bulan November 2022. Nah itu ya guys, saat kalian sedang terikat dengan entah itu hutang piutang, jual beli, usahakan buat perjanjian ya. Jadi perjanjian tersebut bisa kalian gunakan sebagai sarana apabila terjadi permasalahan hukum. Untungnya Tomat dalam hal di video ini sudah membuat surat perjanjian tersebut untuk dapat digunakan sebagai alat bukti pidana. Lalu selain alat bukti tertulis, selanjutnya Tomat juga sebagai korban memiliki 2 saksi yang melihat mendengar secara langsung bahwa Tomat adalah pemilik 1 unit mobil Pajero yang saat ini masih ada dalam penguasaan Wortel, akan tetapi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut. Akhirnya itu guys, pembelajaran hukum pidana. Jangan sampai kalian melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tomat yang berusaha menipu sahabatnya untuk keuntungan pribadi karena ancaman hukumannya sangat berat. Dan untuk kalian korbannya, jika kalian merasa dirugikan, kalian punya hak untuk melaporkan kepada aparat yang berwenang. Akan tetapi besar harapan saya jika menyelesaikan segala permasalahan dengan kedamaian daripada melalui jalur hukum. Sampai ketemu di video selanjutnya, selalu sukses, selalu berkarya, dan selalu tebarkan kebaikan bagi sekelilingmu. See ya!